Kami menyapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang hadir secara virtual. Selamat pagi Bapak Lili Sujandi, BCI PSI PMSI. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak, mungkin kita bisa bincang-bincang sejenak Bapak terkait kegiatan ini Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak tanggapan Bapak terkait pelaksanaan bantuan hukum khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Kartiko, Pak Kapus. Salam sehat juga Pak Kadip dan teman-teman semuanya yang hadir secara virtual. Ada yang terlihat dari studio tadi, Mbak Fitri sama Pak Kadip. Jadi acara hari ini Pak Kapus ini memang dari keinginan kita untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sih pelaksanaan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin oleh teman-teman OPH. Ya, jadi kita selama ini kan hanya dapat laporan dari data dukung dari yang mereka kerjakan. Tapi bagaimana tantangan di lapangan, bagaimana hal-hal yang bisa menjadi inspirasi buat sesama aparatur hukum, ya buat kita semuanya ini. Kita nggak pernah mendapatkan informasi. Jadi pertemuan ini jadi penting Pak sebelum nanti teman-teman membangun komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2022 supaya kita dengar cerita mereka nih. Ini loh tahun 2021 itu tantangan kami seperti ini, kami butuh dukungan seperti ini, kami perlu kontribusi seperti ini. Nah, sehingga kami undanglah teman-teman semuanya dalam forum virtual seperti ini dan kami sajikan dengan satu pemediaan yang green screen seperti ini Pak Kapus, sehingga kalau mungkin Pak Kapus dari Jakarta sana ya seperti melihat acara TV kan ya kira-kira ya. Ya, ini yang menarik kami Pak Kapus, sehingga saat nanti kami turun ke daerah mungkin memantau, memberikan pengawasan, pembimbingan juga ini kami lebih kontributif lagi dengan persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi di daerah. Sulawesi Tengah. Maaf ini ada jaringan ya. Baik, Bapak, itu tadi mungkin Pak Lili Sujandi terputus mungkin jaringannya. Baik Bapak, selanjutnya mungkin nanti kalau kita tersambung lagi dengan Pak Lili, mungkin kita bisa dengarkan sedikit harapan-harapan dan motivasi beliau kepada OBH yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin terlebih dahulu saya menyapa yang telah hadir bersama kita Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Kartiko Nurintias SHMH. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah ikut bergabung bersama kami walaupun hanya melalui virtual. Mungkin kapan-kapan nanti Bapak bisa ikut berkunjung ke Palu Pak, reuni Pak bersama teman-teman yang ada di pelayanan hukum. Mungkin terputus jaringannya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak, mungkin saya ingin mendengar sedikit tanggapan Bapak terkait kebijakan pelaksanaan bantuan hukum selama ini Pak. Jadi sekiranya Bapak bisa memberikan tanggapan agar teman-teman OBH yang hadir pada kesempatan hari ini bisa melihat sejauh mana sih perkembangan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak, kami persilakan. Bapak mohon unmute-nya diaktifkan Pak. Belum terdengar Pak suara Bapak. Mohon izin Bapak. Mungkin headset Bluetooth belum terkoneksi Pak dengan Zoom.
Mohon maaf Bapak, suara Bapak belum terdengar di kami, Bapak. Sambil menunggu ini mungkin Pak Kadif, gimana sih perasaannya kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Pak? Ya, kami apresiasi dan salut karena kami dengan komunikasi yang singkat, beliau bisa mengiyakan untuk hadir pada pagi hari ini walaupun virtual. Tapi kita berharap bahwa apa yang disampaikan menjadi penguatan bagi kami di Sulawesi Tengah, khususnya Kanwil, dan juga OBH-OBH untuk kita berkolaborasi ke depan untuk bagaimana bisa menjembatani masalah-masalah terkait hukum, terlebih bagaimana Undang-Undang 2011 itu bisa ditegakkan. Baik, Bapak. Kita telah tersambung kembali bersama Bapak Kartiko. Sudah terdengar Bapak, tapi masih putus-putus Bapak. Ya, mohon maaf Bapak, suara Bapak hilang kembali Bapak. Kami tidak bisa mendengar suara Bapak. Ya, mungkin terputus ya. Kembali saya ke Pak Max untuk bincang-bincang terkait OBH yang ada di Sulawesi Tengah ini Pak. Apa sih kendalanya Pak sehingga maksudnya OBH ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui kadang-kadang OBH ini hanya mengakomodir pelaku saja. Kadang-kadang ada yang tidak mengakomodir korban. Jadi bagaimana sih Pak agar hal-hal ini dapat mengakomodir baik korban maupun pelaku? T12. Kita pending dulu Bapak, kita sudah terhubung kembali bersama Pak Kartiko. Selamat pagi Bapak. Pagi, sudah bagus suara saya, meskipun suaranya jelek. Oke, sudah jelas Bapak. Mungkin saya ulang kembali Bapak pertanyaan saya. Ya, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait kebijakan pelaksanaan bantuan hukum selama ini Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran singkatnya Bapak. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi perlu kita ketahui bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang 16/2011 tentang bantuan hukum bahwa ini merupakan kegiatan bantuan hukum sesuai dengan amanat undang-undang, merupakan kegiatan yang menjadi prioritasnya nasional. Jadi program bantuan hukum yang ada saat ini merupakan program prioritas nasional yang tidak hanya saja dipantau oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dipantau langsung oleh KSP, Kantor Sekretariat Presiden, oleh Kementerian Bappenas, dan juga oleh Kementerian Keuangan. Tentunya yang terkait dengan masalah penganggaran ada di Kementerian Keuangan, karena kita menggunakan anggaran khusus dalam pemberian bantuan hukum, anggaran yang tidak bercampur dengan DIPA-nya BPHN secara khusus. Itu terkait dengan program. Kemudian yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum ini dilakukan oleh mitra-mitra kita, stakeholder kita yang dalam hal ini LSM, organisasi masyarakat yang telah terakreditasi dan terverifikasi, dengan harapan bahwa lembaga-lembaga ini menjadi mitra yang dapat secara profesional, bertanggung jawab, dan berkualitas dan pendampingan bagi warga negara Indonesia, baik yang ada di perbatasan, baik maupun yang ada di 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal, maupun warga negara Indonesia yang membutuhkan secara langsung pendampingan hukum. Kita tahu bersama bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, pasal 27 dan pasal 28 huruf D, kita memiliki kewajiban dan memiliki moral negara harus hadir dalam rangka memberikan hak kepada warga negara atas jaminan
perlindungan hukum bagi warga negaranya. Jadi program ini sudah berjalan dari tahun 2013. Oleh karena itu step by step kita melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan ini, dan alhamdulillah untuk Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 serapannya mencapai 99,77%. Artinya di sini dana yang telah digelontorkan kepada Sulawesi Tengah terkait pendampingan terhadap masyarakat miskin itu berjalan dengan optimal. Karena indikator kita tentunya tidak hanya kepada serapan anggaran, tetapi juga terkait dengan bagaimana organisasi bantuan hukum yang telah diberikan kepercayaan melalui proses verifikasi dan akreditasi tersebut dapat secara optimal dengan diukur pelaksanaannya nanti oleh tim Panwasda dan juga oleh tim Panwaspus. Oleh karena itu penting bagi kami, karena ini merupakan kebijakan nasional yang akan disorot oleh dunia. Karena mengapa saya sampaikan ini akan disorot dunia? Karena ini merupakan implementasi dari SDGs pasal 16.3. Jadi tidak hanya skupnya nasional kita melaksanakan pendampingan perbantuan kepada rakyat miskin yang tidak mampu, yang tidak mengetahui hukum, tetapi juga ini sebagai kontribusi wujud dari negara aktif dalam ikut menjaga dan berkontribusi terkait dengan perjanjian atau ratifikasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi Bapak Ibu, tentunya dalam kesempatan pagi yang sangat bagus ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman OBH bahwa kami di Kementerian Hukum dan HAM pasti akan memberikan reward dan punishment. Banyak kasus-kasus yang telah kita lakukan pemberian punishment, contohnya misalnya OBH yang menarik biaya dari warga atau masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan, pasti akan kita berikan punishment, dan sudah kami lakukan itu pada tahun 2021 yang kemarin dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan amanat Undang-Undang 16 2011. Setiap 3 tahun sekali kita lakukan reward dan punishment. Bagi yang terkena punishment, tentunya kami memohon maaf karena kami memang harus memegang teguh regulasi dan aturan yang ada, baik itu di tataran undang-undang, peraturan pemerintahnya, maupun di tataran permennya. Dan perlu juga Bapak Ibu OBH kami informasikan bahwa pada tahun 2021 kami telah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2021 nomor 3 tentang paralegal, di mana Bapak Ibu OBH berkewajiban untuk menelurkan atau memunculkan paralegal yang ada di wilayah-wilayah Bapak Ibu. Jadi monggo silakan, dan ini sudah dilaksanakan oleh para OBH yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Bali, yang ada di Papua, dan yang ada juga di Jawa hampir seluruhnya. Seluruh OBH sudah melakukan kegiatan pemberian atau menciptakan suatu generasi paralegal, dikarenakan kita tahu persis bahwa advokat yang ada di Indonesia saat ini belum memenuhi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pendampingan. Kebanyakan advokat-advokat yang ada di Indonesia berada di provinsi-provinsi besar, sehingga pemerintah berpikir dan mencarikan solusi terobosannya untuk memperdayakan paralegal. Paralegal ini yang nanti dapat mendampingi dan menjadi ujung tombak dari masyarakat setempat untuk memberikan solusi bagi masyarakat-masyarakat, baik itu dengan secara litigasi maupun secara non litigasi.
Kalau yang secara litigasi tentunya para paralegal itu nanti menyerahkannya kepada advokat di OBH di mana paralegal tersebut berada. Tetapi kami berharap peran paralegal yang telah dididik sesuai dengan Permenkumham nomor 3 tahun 2021 itu menjadi paralegal yang berkualitas yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Permenkumham, kami telah mengeluarkan Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum, di mana salah satu di antara substansi materi muatan yang tercantum di dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2021 yaitu masyarakat dapat melakukan penilaian. Jadi masyarakat yang mendapatkan pendampingan dapat melakukan penilaian kepada OBH yang mendampingi, apakah benar-benar profesional, apakah melanggar aturan, meminta uang, itu semuanya sudah kami sediakan websitenya, jaringan untuk melaporkan secara online. Jadi juga bisa masyarakat tersebut melaporkan kepada tim Panwasda untuk menampung atau menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan hukum untuk melaporkan kepada tim Panwasda yang ada di kantor wilayah, sehingga peran secara sinergitas antara pusat dan wilayah dapat berjalan secara optimal. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kakanwil, Bapak Lili Surjadi, yang mana telah memberikan dorongan kepada staf-stafnya, kepada tim Panwasdanya. Yang pertama, telah berhasil menyerap anggaran sebesar 99,77%. Yang kedua, jumlah OBH yang ada di Sulawesi Tengah cukup bagus. Saat ini ada tambahan 4 dari OBH yang sebelumnya berjumlah 12 existing. 12 yang existing ditambah 4 yang OBH baru. Alhamdulillah itu berkat dorongan dari Pak Kakanwil selaku pimpinan di kantor wilayah, dan saya berharap Pak Kakanwil juga dapat lebih mendorong tim Panwasdanya, karena berdasarkan data yang ada ternyata untuk monitoring dan evaluasi terhadap 14 yang lalu OBH yang sudah existing, kami berharap dapat lebih didorong kembali, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat terkait dengan 14 OBH yang sudah existing dapat lebih terakomodir secara komprehensif, secara keseluruhan, dan benar-benar wujud negara hadir itu di dalam masyarakat dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat, gitu loh Pak Kanwil. Yang selanjutnya saya mengingatkan kembali, pasti tidak cukup dengan 16 OBH yang ada di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, tim Panwasda harus juga, saya berharap dapat mendorong OBH-OBH yang ada, yang 16 itu, untuk dapat melakukan pelatihan paralegal, melibatkan Kanwil dan melibatkan BPHN. Nanti paralegal yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat legalitas yang akan ditandatangani oleh Kepala BPHN. Jadi saya berharap itu. Dan yang terakhir Pak Kakanwil, barangkali juga perlu mengingatkan kepada jajaran agar penyerapannya itu, meskipun tadi saya sampaikan penyerapannya secara kumulatif sudah memenuhi serapan yang sangat bagus, tapi saya berharap untuk semester atau di triwulan 1 dan triwulan kedua, semester pertamanya itu, kalau menurut data Sulawesi Tengah agak terlambat ya. Jadi serapannya baru banyak itu di akhir.
kalau boleh strategi atau metode yang dilakukan oleh tim Panwasda nanti kepada OBH setempat memonitoring dan memberikan semacam teguran kepada OBH untuk tetap melakukan penyerapan secara konsisten di setiap triwulan, sehingga tidak membebani lagi teman-teman di Kanwil dengan jumlah kasus yang banyak di akhir tahun atau di triwulan ketiga dan di 4 menjelang akhir anggaran baru berlomba-lomba untuk melakukan reimbursement-nya. Jadi kalau boleh seperti itu, data per triwulan pasti akan kita ketahui baik di seluruh, tidak hanya di Sulawesi Tengah, tetapi di seluruh kantor wilayah seluruh Indonesia. Oleh karena itu nanti akan menjadi laporan dan juga penilaian dari kami untuk memberikan reward bagi kantor wilayah dan juga bagi OBH telah melaksanakan. Yang terpenting, yang terakhir Pak Kanwil, izin agak terlalu panjang, saya sampaikan menyangkut konsistensi kita terkait dengan Permenkumham sebagai amanat dari PP 42-nya, yaitu bagi OBH yang tidak melaksanakan penyerapan sampai dengan 50% di triwulan kedua, maka dengan berat hati dan mohon maaf akan kita ambil dananya, akan kita alihkan kepada OBH yang aktif. Jadi saya mohon maaf ya kepada OBH yang existing dan juga OBH yang baru nanti. Bagi OBH yang serapan anggarannya yang setelah kita berikan dana itu kemudian di triwulan kedua ternyata kita lihat serapannya di bawah 50%, maka dengan berat hati kita berikan punishment untuk kita ambil dan kita alihkan anggaran tersebut kepada OBH yang aktif. Jadi itu menjadi landasan dan pemicu untuk saling berlomba dengan semangat mendampingi para saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk memberikan hal yang terbaik bagi saudara-saudara kita itu, Pak Kanwil. Demikian Pak Kanwil, kurang lebihnya saya mohon sekali maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kartiko atas penyampaiannya yang sekiranya dapat memotivasi para OBH yang hadir pada pagi hari ini. Jangan sampai anggarannya diambil loh. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum ini menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu masih terhubung bersama kita Bapak Kakanwil Lili Sujandi. Bapak mungkin bisa memberikan dorongan dan harapan-harapan Bapak kepada OBH yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kapus. Beberapa catatan tadi memang sangat penting ya, mendorong kualitas, kemudian juga peran serta masyarakat melalui paralegal. Ini akan kami gerakkan betul karena juga lulusan hukum ini juga cukup meningkat juga di wilayah kita, juga masyarakat yang bergerak kepada pendampingan juga cukup bagus juga di wilayah kita ini. Nanti akan kami gerakkan dengan berbagai diseminasi, kemudian terkait juga bagaimana kita melakukan pengawasan yang efektif untuk teman-teman supaya jauh dari perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Ini tentu kami kantor wilayah melalui peran-peran pengawasan nanti akan jauh lebih melakukan hal-hal yang sangat proaktif. Makanya acara ini Pak Kapus menjadi sangat penting Pak, karena kami pengen mendengar langsung nih bagaimana situasi kualitatifnya. Kalau kemarin kan kita situasi kuantitatifnya ya, penyerapannya dan sebagainya. Kita pengen kualitatifnya seperti apa sih di lapangan kan gitu ya, sehingga teman-teman bisa bercerita melalui questionnaire board ini ada semacam penilai nih Pak Kapus nih, ada kabit kita menjadi penilai seperti apa kinerja di lapangan. Nah, nanti inilah kita bisa mendapatkan gambaran kinerja para OBH ini secara lebih
lebih lengkap lagi, sehingga kebijakan-kebijakan kami untuk mendukung teman-teman di lapangan, dan juga nanti akan kami laporkan melalui Pak Kapus tentunya, sehingga perkembangannya juga akan menjadi catatan penting untuk kami dan Pak Kapus dalam pengelolaan secara nasional. Terima kasih Pak Kapus atas informasi. Mungkin masih disapa oleh Mbak Fitri kayaknya Pak Kapus. Iya, kami menunggu kehadirannya Bapak, kehadirannya di Palu Bapak ya. Jangan. Insya Allah. Iya, nanti kita reuni Pak bersama teman-teman yang ada di divisi. Baik Bapak, telah hadir di tengah-tengah kita 3 dewan juri yang nantinya akan menilai paparan dari 16 OBH terakreditasi Sulawesi Tengah. Mungkin saya perkenalkan satu persatu. Wah, kalau ditampak di kamera ini terlihat segar-segar juri kita pada pagi hari ini. Tentunya akan siap memberikan penilaian yang objektif terhadap paparan yang akan disampaikan oleh para OBH. Untuk itu yang pertama ada Bapak Iputu Darmayasa SHMH. Beliau adalah Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Putu. Sehat tentunya Bapak ya. Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya Ibu Herlina Esos SH selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat datang. Ya, selamat Ibu cantik pagi, sendiri kayaknya hari ini. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan reuni di sini dulu, Bu ya. Bapak tambah segar, tambah sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Bapak Mangatas Nadeak SPD SHMH. Beliau adalah Kepala Bidang HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Selamat pagi dan selamat datang Pak Nadeak. Pagi. Ya, sehat Bapak? Sehat. Oh iya, Bapak terlihat segar sekali pagi hari ini Bapak ya. Izin Pak Kapus. Selamat pagi Pak Kapus. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Salam sehat Bapak dari Sulawesi Tengah. Sehat selalu, sehat. Selalu dimanapun Bapak berada, dan kalau bisa ada waktu datang ke Palu untuk berreuni lah. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, untuk menjadi bahan penilaian dari ketiga dewan juri, setiap OBH akan menampilkan paparan singkatnya kinerja selama 3 menit. Namun sebelum itu mungkin saya kembali ke Pak Max. Kira-kira Pak, mekanisme penilaian paparan OBH sebentar ini seperti apa Pak? Ya, seperti biasanya dari OBH ke OBH, kemudian sudah selesai, maka Dewan Juri akan duduk dan menyusun nilainya. Kemudian pada hari ini juga kami langsung memberikan sertifikat penghargaan kepada mereka. Oh baik Bapak. Artinya penghargaan ini diberikan kepada mereka untuk memotivasi mereka untuk bagaimana nanti kinerja mereka di tahun 2022. Oke, terima kasih Bapak. Untuk itu kami persilakan Pak Max untuk kembali ke tempat Bapak. Siap. Sebelum paparan dari ke-16 OBH akan kita laksanakan. Ya. WBK dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani, mempertahankan WBK dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani, mempertahankan WBK dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan kepada ketiga dewan juri untuk melakukan penilaian terhadap paparan yang nantinya akan ditayangkan melalui video dari setiap OBH. Sekiranya ada 16 OBH nantinya yang akan memberikan paparan terkait kinerjanya selama ini. Mungkin kami persilakan Bapak Putu Darmayasa untuk memandu kegiatan ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan melakukan penilaian terhadap 16 OBH yang ada di Sulawesi Tengah. Namun pada kesempatan pada tahun 2021 ini serapan Sulawesi Tengah sangat bagus. Jadi tersisa uang itu sekitar 2.514.000. Itu merupakan prestasi yang sangat bagus yang dilakukan oleh OBH-OBH yang ada di Sulawesi Tengah. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya akan ingin mendengar paparan secara langsung kepada teman-teman OBH yang ada di Sulawesi Tengah. Kira-kira
apa kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Nanti sebentar, waktunya ini sangat terbatas Bapak Ibu ya, sangat terbatas. Ada 16 OBH. Ini akan kami melakukan penilaian. Kriteria penilaiannya salah satunya adalah kinerjanya bagaimana, program kerjanya bagaimana, teknik pemaparannya nanti Bapak Ibu. Teknik pemaparannya nanti bagaimana, presentasi ketepatan waktu nanti kami akan melakukan penilaian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan kepada Ibu pemandu acara, silakan. Baik, terima kasih dari perwakilan juri yang sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang akan dipaparkan oleh ke-16 OBH nantinya. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan yang pertama yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulawesi Tengah untuk dapat memaparkan kinerjanya selama ini. Kami persilahkan. Ya. Kami panggil sekali lagi dari Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulawesi Tengah. Kami persilahkan untuk mempresentasikan paparannya terkait kinerja selama ini. Baik, kita telah terhubung dengan Direktur atau Ketua Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulawesi Tengah. Baik, kami persilahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kartiko Nurintias, Pak Kapus. Yang saya hormati Pak Kakanwil Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Lilik Sujandi, dan Kepala Bidang sekaligus Dewan Juri, dan teman-teman Direktur dan pimpinan para OBH se-Sulawesi Tengah. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kehadiratnya sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara daring dengan dalam keadaan sehat. Ya, dalam hal ini kami selaku OBH baru yang baru masuk dipercayakan ke Kemenkumham. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulteng, kami berdiri pada tahun 2019. Kenapa kami sampai memutuskan untuk berdiri di 2019? Karena kami melihat masih banyaknya para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Sehingga kami memutuskan untuk berdiri di tahun 2019 itu, sehabis gempa. Ya, untuk memaksimalkan pelayanan pemberian bantuan hukum, maka kami, OBH kami bekerja sama dengan, untuk saat ini bekerja sama dengan 5 tempat, yaitu pada Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah di bagian narkoba, dan Polres Palu di bagian kriminal umum, khususnya di unit 3, dan Polres Palu unit narkoba, dan Polres Sigi unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kegiatan ini, karena kerjasama yang kami lakukan tersebut, kami mendapatkan bahwa banyaknya peredaran narkotika yang memfokuskan itu kepada anak-anak. Maka dari itu, kami 2 tahun terakhir ini gencar melakukan penyuluhan hukum yang kami fokuskan itu kepada anak-anak
dan juga orang tua. Kami sosialisasi karena kami melihat banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai kurir karena Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memaksimalkan. Saya sampaikan. Ya, itu pemaparan singkat dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Lembaga Bantuan Hukum, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Kanoana. Kami persilakan Pak Direkturnya menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari LBH Kanoana, apa bisa share screen di sini? Bisa Bapak, bisa. Baik. Mengingat waktu Bapak, harinya singkat-singkat saja Bapak nanti sampaikan. Silakan Bapak. Jadi kami dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, kami beralamat di Jalan Trans Sulawesi Tolai, Desa Tolai, lalu Kecamatan Terwe, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. LBH kami berdiri tahun 2012 dan kita punya visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah mencerdaskan dan membantu masyarakat yang tidak mampu di bidang hukum sehingga masyarakat mendapat rasa keadilan dan terlindungi sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Lalu kami juga memiliki misi membangun masyarakat menjadi masyarakat madani, mampu menanggulangi masalah-masalah hukum, dan juga menjalankan fungsi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Baru ini tentang bantuan hukum, kita lewat saja. Lalu untuk konsultasi hukum, semua sudah kita laksanakan dengan baik. Layanannya mulai dari pendampingan di Polres, di Polsek, dan berperkara di pengadilan, kita dampingi. Lembaga ini juga melayani konsultasi hukum secara cuma-cuma dan menyelesaikan masalah secara mediasi. Bapak Direktur, mungkin tampilannya dikasih keluar Pak Direktur, tidak kelihatan ini. Bagaimana? Tampilan di layar tidak kelihatan Pak. Tampilan di layar tidak kelihatan. Ya. Oke. Oke, resume share. Oke. Ya. Seperti itu. Lalu ini kami ada foto kegiatan-kegiatan ketika kami pendampingan di Polres dan Polsek. Lalu untuk konsultasi hukum, pendampingan di luar pengadilan, juga kami ada penyuluhan hukum juga, dan ini mediasi. Lalu kriteria yang dapat ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, terutama pada masyarakat miskin, adalah mereka yang benar-benar tergolong miskin, mempunyai surat keterangan tidak mampu dari desa setempat, juga bagi mereka yang menyandang cacat atau disabilitas, dan tentunya mereka yang buta hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat miskin seperti barang mahal. Lalu mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan hukum yang diberlakukan di daerah Sulawesi Tengah dengan daerah-daerah lainnya cenderung sama, namun ada hal yang tidak ada mekanismenya dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di daerah, yaitu permasalahan penjelasan sebuah kasus diterima atau tidak. Lalu sedangkan terkait persyaratan pemberian bantuan hukum, semua daerah sudah menjalankan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu mempunyai syarat yang sama, menunjukkan dokumen, KTP atau surat keterangan domisili, juga surat keterangan tidak mampu dari desa. Saya sampaikan kepada Pak Direktur, ini waktu sudah
melewati. Satu lagi, hanya satu slide lagi. Lalu untuk anggaran di tahun 2021, LBH Kanoana mendapatkan anggaran untuk litigasi 70 juta dan untuk non-litigasi 10 juta. Lalu kendala yang dihadapi itu di sini adalah karena pandemi yang membatasi pertemuan tatap muka. Sudah boleh Pak? Sudah ya. Boleh. Ya, terima kasih itu Pak Direktur Perkumpulan LBH Kanoana. Mungkin dari teman-teman tim juri yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Putu. Saya ingin tanya pada Bapak Direktur Perkumpulan LBH Kanoana ya Pak. Kira-kira bayangan yang untuk ke depan di tahun 2022 ini seperti apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin sudah ada rencana kerja yang ingin, sasaran yang ingin Bapak laksanakan di tahun 2022. Dan saya melihat tadi Bapak pendampingan ke Polres, pengadilan, konsultasi pendampingan di luar pengadilan. Apakah Bapak bisa menjangkau sampai ke lapas, sampai ke rutan atau seperti apa Bapak? Itu saja pertanyaan saya. Bisa sampai ke sana juga, ke rutan juga. Lalu di sini tuh kendala yang utama itu kalau untuk pendampingan seperti di pengadilan ini virtual, di sini sinyal sering hilang-hilang. Kendala jaringan internet. Kendala jaringan internet saja. Paling itu yang ingin disampaikan dari kami. Begitu. Lalu untuk rencana di 2022 ini kita penyuluhan akan lebih banyak yang seperti Bapak Kapusluf Bankum sudah sampaikan untuk mencetak lebih banyak paralegal lagi. Jadi untuk penyuluhan hukum kita akan perbanyak, terutama di sini karena provinsi besar, kabupaten ini besar dan sangat luas, masih banyak yang belum mendapatkan penyuluhan hukum seperti itu. Kami udah ada rencana untuk di beberapa desa untuk penyuluhan hukum. Seperti itu. Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Pak Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kanoana telah menyampaikan program kerja nanti 2022 tahun ini yang Bapak nanti laksanakan. Meskipun mungkin anggaran tidak terlalu saya harapkan kepada Bapak agar penyerapannya agak dipercepat. Selanjutnya ada lagi Pak Nadia? Nada. Selanjutnya kita pindah kepada yang ketiga adalah Perkumpulan Pemberi Jasa Hukum Kuonami Cabang Banggai. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, walaupun hanya secara daring. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang saya hormati Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang saya hormati Direktur dan Ketua Organisasi Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, serta Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya lewat daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu mengenai kinerja OBH selama tahun 2021 dan program kerja OBH untuk tahun 2022. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi. Saya adalah Ketua LBH Kuonami Cabang Banggai. Umur saya 32 tahun. Baiklah, Bapak dan Ibu hadir pada hari ini. Pertama, saya akan memaparkan kinerja OBH selama tahun 2021, baik litigasi maupun non-litigasi. Di tahun 2021, jumlah perkara litigasi PPBH Kuonami Cabang Banggai di antaranya ada 11 perkara yang ditangani. Itu 1 perkara cerai di Pengadilan Negeri Luwuk, 2 perkara cerai gugatan di Pengadilan Agama Luwuk, 1 perkara permohonan perubahan tahun lahir di Pengadilan Negeri, perkara cerai talak mendampingi termohon,
2 perkara permohonan perwalian anak yang belum dewasa, 4 perkara penunjukan pendampingan tersangka di Polres Banggai, dan alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Dan untuk perkara non-litigasi di tahun 2021 berjumlah 9 perkara. 1 perkara pembuatan somasi, 2 pembuatan berkas perkara gugatan cerai, 3 perkara konsultasi. Caranya penambahan nama ayah di akte kelahiran, karena di Kabupaten Banggai ini banyak sekali perkara-perkara nama di mana baik di akte kelahiran, ijazah itu sering sekali terjadi beberapa nama yang berbeda. Sehingganya banyak sekali yang kami uruskan terkait perkara ini. Kemudian terkait program kerja tahun 2022, yakni program kerja PPBH Kuanami, didirikan dengan maksud akses pada keadilan, solidaritas, dan kedaulatan dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan, pemenuhan HAM dan hak lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta melakukan kegiatan preventif. Bertujuan agar dapat mengembangkan potensi hukum yang dimiliki masyarakat agar secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum serta penyadaran hak-hak warga negara. Karena waktu sudah melewati, Bu, saya sudah boleh sampai di situ. PPBH Kuanami ini melakukan beberapa program kerja. Antara lain ada 10 program yang akan kami lakukan di tahun 2022 ini. Antara lain program advokasi non-litigasi, di mana kegiatannya itu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pengadilan. Dan masih ada 9 program yang kami akan lakukan di tahun 2022. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak yang telah dari cabang Banggai, Kuanami cabang Banggai telah mempresentasikan dengan bagus. Pak Putu izin. Pak Putu. Siap. Pak Kanwil izin, saya jam 10 ada rapat lagi. Boleh saya live, Pak Kanwil? Izin Pak Kapus. Mungkin ada sedikit dari ketiga pemaparan tadi, barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan untuk pemaparan tadi. Dikit aja Bapak, izin Pak. Ya, mengakhiri Zoom ini di kami, saya berharap untuk para OBH juga dapat melibatkan para tenaga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah. Sehingga nanti OBH tidak hanya terkait dengan perkara terkonsentrasi di litigasi, juga nanti dapat terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok sadar hukum dan desa-desa sadar hukum yang sudah bagus terbina di Sulawesi Tengah. Itu saja Bu Herlina, tambahan dari saya. Ya, dan makasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih. Saya live ya. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih Pak Kamil izin. Mungkin Pak Nadiak ada pertanyaan untuk Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah mendengar tadi paparan dari Sahabat Banggai, dari Ibu Citra Dewi. Nama aja Citra Dewi, berarti luar biasa, masih muda sebagai ketua LBH. Memang kasusnya itu ada 11 kasus. Kira-kira kendala apa yang sangat dialami Ibu sampai cuma 11 kasus dalam satu kabupaten? Sedangkan Kabupaten Banggai itu kan luas. Ya, pasti ada kendala. Tolong dipaparkan, sebenarnya dikasih masukan sama kami supaya kami tahu, supaya nanti tahun 2022 ini
lebih bagus lagi untuk menangani kasus-kasus bertambah gitu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Untuk tahun 2021 tadi ya Pak, atau 2022? 2021 kan 19 kasus. Kenapa sampai 19 kasus sedangkan Kabupaten Mangga itu luas ya? Itu